Rina, mantan TKW dari desa kecil di Jawa Tengah, selama ini berjuang demi keluarga. Sepulang dari luar negeri, ia berharap hidup tenang bersama ibunya yang sudah menua. Namun, kehidupan sederhana yang diimpikan sirna ketika mantan majikannya datang membawa lamaran dengan mahar luar biasa, 15 kg emas. Di balik kilo emas itu, Rina menyimpan keraguan. Tapi karena tanggung jawab dan rasa sayang pada keluarganya, ia menerima pinangan itu. Sayangnya, malam pertama justru menjadi awal dari konflik batin yang besar. Di momen sakral itu, Rina sadar bahwa ia telah menukar hatinya dengan kemewahan yang semu. Puncak konflik terjadi antara bab 4-6. Ketika Rina mulai kehilangan dirinya sendiri. Namun, pelukan ibu yang hangat membangunkannya dari keterpurukan. Ia pun menemukan makna cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan dari emas, tapi dari hati yang tulus dan rumah yang hangat. Matahari sore itu terasa lebih hangat dari biasanya. Langit desa Sukorejo dihiasi semburat jingga yang indah, seolah menyambut kedatangan seorang tamu istimewa. Di ujung jalan kampung, suara deru mobil travel berhenti, menarik perhatian beberapa tetangga yang tengah dudak-dudak di depan rumah. Itu Rina ya? Rina pulang, teriak Bu Lilis, tetangga sebelah rumah. Beberapa anak kecil berlarian mendekat. Disusul ibu-ibu yang bersemangat ingin melihat sang mantan TKW yang katanya sudah 7 tahun bekerja di luar negeri. Dari balik jendela, seorang perempuan muda turun dari mobil. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya polos tanpa riasan, tapi sorot matanya menyimpan lelah yang dalam. Dia adalah Rina. Langkahnya pelan, seolah setiap meter tanah yang diinjaknya menyimpan kenangan masa kecil. Rumah tua berdinding papan itu masih berdiri, meski terlihat semakin reot. Di depan rumah, seorang wanita tua dengan kerudung lusuh sudah menunggu dengan mata berkaca-kaca. "Bu," lirih Rina. Seketika itu juga, ia berlari memeluk ibunya. Pelukan yang lama, hangat, dan tanpa kata-kata. Hanya isak tangis pelan yang mengisi ruang udara sore itu. Ibu Rina, Bu Sarmi, mengusap punggung putrinya sambil berkata pelan, "Akhirnya, kamu pulang juga, Nak. Ibu kangen banget." Orang-orang di sekitar ikut haru. Beberapa ibu menepok-nepok bahu Rina, menyambutnya dengan senyuman hangat dan doa-doa. Namun, di balik senyum Rina, ada sesuatu yang tidak semua orang tahu, beban yang begitu berat di hatinya. Di dalam rumah, setelah menyeduh teh manis dan menaruh koper di sudut ruangan, Rina duduk di tikar sambil memandang sekeliling. Tidak banyak berubah. Lemari kayu masih di pojok, figura foto ayahnya yang sudah almarhum masih menggantung di dinding. Rumah itu memang tua, tapi selalu bisa membuat hatinya sedikit lebih tenang. "Ibu sehat-sehat aja kan?" tanya Rina, menatap wajah ibunya yang mulai keriput. "Alhamdulillah, meskipun sering pegal-pegal, tapi ibu lebih tenang. Sekarang kamu sudah di rumah." Rina tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini saatnya ia hidup normal lagi? Bekerja di sawah, membantu warung, atau apa saja, asal bisa dekat dengan ibunya. Tapi entah kenapa, pikirannya tidak bisa diam. 7 tahun bukan waktu sebentar. Banyak yang berubah, termasuk dirinya sendiri. Malam harinya, setelah makan sederhana, dengan tempe goreng dan sayur bening, Rina duduk sendirian di teras. Angin malam desa menyapa kulitnya lembut. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik dan lolongan anjing kampung. Sunyi, tapi menenangkan. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat ia pertama kali mendaftar jadi TKW, saat berangkat dengan bus ke Jakarta, lalu naik pesawat ke negeri yang bahkan namanya sulit dieja oleh tetangga desanya. 7 tahun penuh kerja keras, tangis, dan kadang ketakutan. Ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Awalnya berat, tapi lama-lama terbiasa. Tapi meskipun uangnya banyak, hatinya kosong. Hari-hari berlalu seperti robot. Pengen pagi, bersih-bersih, masak, nyuci, dan tidur. Tidak ada hari Minggu, tidak ada lelucon, tidak ada teman curhat. Hanya suara dirinya sendiri yang menemani tiap malam. Rina menarik napas panjang. Ia mencoba melupakan semua itu. Sekarang ia sudah di rumah, bersama ibunya, dan itu yang paling penting. Tapi hidup, seperti biasa, tidak pernah sesederhana itu. Keesokan paginya, kabar kepulangan Rina menyebar ke seantero desa. Beberapa tetangga datang bersilaturahmi. Ada yang penasaran, ada yang banner-banner kangen, ada pula yang hanya ingin tahu, bawa berapa duit sih Rina? Katanya kerja 7 tahun.
pasti udah kaya ya sekarang, celetuk seorang ibu sambil tertawa kecil. Rina hanya tersenyum. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa sebagian besar uangnya habis untuk berobat adiknya, renovasi rumah yang gagal karena tukang kabur, dan biaya hidup ibunya selama ini. Saat semua tamu sudah pulang, Bu Sarmi menatap anaknya serius. Rin, kamu udah niat nggak kerja lagi ke luar negeri? Rina menggeleng. Udah cukup, Bu. Rina nggak kuat lagi, kali ini pengen dekat sama ibu. Sang ibu tersenyum bahagia, tapi belum seminggu Rina tinggal di rumah, takdir kembali mengetuk pintu. Suatu siang, datang sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan rumah mereka. Rina yang sedang menyapu halaman, langsung terdiam. Dari dalam mobil itu turun seorang pria Arab berwajah tegas dan elegan, diiringi seorang penerjemah. Rina kaget bukan main, itu adalah Tuan Farid, majikannya dulu. Wajah Bu Sarmi juga langsung berubah, antara kaget dan bingung. Tanpa basa-basi, penerjemah itu berkata pelan. Tuan Farid datang untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Ia ingin menikahi Rina. Mahar yang ditawarkan, 15 kilogram emas. Maaf Pak, apa tadi Bapak bilang? Rina nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Laki-laki Arab tinggi besar itu berdiri tenang di depan rumahnya, mengenakan gamis putih bersih dan sorban rapi. Wajahnya tidak asing. Tuan Farid, mantan majikannya yang pernah menjadi sosok paling ditakuti sekaligus paling dihormati selama ia bekerja di Arab Saudi, di sebelahnya. Si penerjemah kembali mengulang dengan suara pelan tapi tegas. Tuan Farid datang jauh-jauh ke Indonesia untuk satu tujuan, Rina. Ia ingin meminangmu menjadi istrinya. Sebagai tanda keseriusan, ia menawarkan mahar sebanyak 15 kilogram emas murni. Rina hanya terdiam, wajahnya memucat. Ibunya yang duduk di dekat pintu langsung menutup mulutnya dengan tangan. Suasana seketika jadi hening. Bahkan suara ayam dan motor jauh di ujung jalan seolah menghilang. Astagfirullah, gumam Bu Sarmi. Lirih 15 kilogram emas. Jumlah yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh warga satu desa kalau dikumpulkan jadi satu. Nilainya mungkin setara dengan rumah besar, sawah, atau bahkan bisa membiayai hidup mereka seumur hidup. Tapi, kenapa? Kenapa sekarang? Kenapa dia? Setelah dipersilakan duduk dan diberi segelas teh, Tuan Farid menjelaskan melalui penerjemahnya. Ia bercerita bahwa selama Rina bekerja padanya, ia melihat sikap yang sangat berbeda dari perempuan lain. Rina, jujur, rajin, tidak pernah membantah, dan selalu memperlakukan semua orang dengan sopan, bahkan dalam kondisi paling melelahkan. Setelah istri Tuan Farid meninggal setahun lalu karena sakit, hatinya merasa kosong. Ia mulai teringat pada kebaikan Rina. Dan kini, ia siap menikahi perempuan sederhana dari Jawa Tengah itu. Dengan syuret Rina ikut tinggal di Arab Saudi, menjalani hidup sebagai istri sah, dan meninggalkan kehidupan lamanya. Semua kebutuhan akan ditanggung. Keluarga Rina pun akan mendapat rumah dan biaya hidup tetap tiap bulan. Dia sungguh-sungguh. Rina, Tuan Farid tidak main-main, kata si penerjemah. Rina menunduk. Hatinya seperti diaduk-aduk, antara bingung, takut, dan jujur saja, sedikit terkejut, karena seseorang seperti Tuan Farid bisa menginginkannya. Tapi benarkah ini cinta? Atau hanya balas budi? Atau mungkin sekadar pengganti untuk mengisi kekosongan hidupnya? Setelah rombongan tamu itu pulang, suasana rumah menjadi sangat sunyi. Rina duduk di kamar, menatap lantai dengan kosong. Ibunya berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk. Rin, ibu nggak maksa, tapi kamu tahu sendiri kan keadaan kita. Sawah, satu-satunya udah digadai ke tetangga. Utang ibu ke koperasi masih numpuk. Kalau kamu nikah sama dia, mungkin ini rezeki besar dari Allah. Rina menoleh pelan. Bu, Rina nggak nikah cuma karena emas. Ibu tahu, tapi kamu juga tahu hidup ini nggak gampang, nak. Ibu nggak pernah ngeluh, tapi kamu lihat sendiri, rumah kita bocor. Makan aja kadang cuma pakai garam. Kalau Tuan Farid bisa bahagiakan kamu, ibu rela. Tapi kalau kamu nggak mau, ibu juga rida. Air mata Rina tumpah. Ia berdiri dan memeluk ibunya erat. Rina cuma takut, Bu. Takut salah langkah. Kamu istihara aja dulu, nak. Minta petunjuk sama Allah. 3 malam berturut-turut, Rina melaksanakan salat malam. Ia berdoa dengan suara tercekat, memohon agar hatinya diberi petunjuk. Ia mencoba membayangkan hidup sebagai istri pria kaya, yang usianya hampir 2 kali lipat dari dirinya, tinggal di negeri asing lagi, jauh dari ibu. Tapi, ia juga membayangkan
betapa ibunya tak perlu lagi hidup susah. Rumah bisa direnovasi, tidak ada lagi ketakutan ditagih utang, adiknya bisa sekolah lagi, dan mungkin hidup mereka akan jauh lebih baik. Malam keempat, Rina terbangun dari tidurnya dengan dada sesak. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan emas, berkilauan, tapi sendirian, sunyi, sepi, tidak ada suara, tidak ada ibu, hanya dirinya dan dinding-dinding indah yang dingin. Ia langsung menangis. Esok paginya, ia memanggil ibunya dan berkata pelan, "Bu." Rina siap, mata Bu Sarmi berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak?" "Enggak sepenuhnya yakin, tapi Rina akan jalani. Demi ibu." Pelukan mereka kali ini terasa lebih berat, seolah ada keputusan yang akan mengubah segalanya. Dalam waktu 2 minggu, persiapan pernikahan secara syariah dilangsungkan sederhana di rumah. Rina hanya dihadiri kerabat dekat dan beberapa orang yang membantu urusan hukum. Emas 15 kilogram itu benar-benar datang dalam peti kecil membuat semua tetangga melongo tak percaya. Tapi saat semua orang bersorak bahagia, hanya satu yang diam, Rina. Di malam setelah ijab kabul, Rina duduk sendirian di kamarnya. Gaun pengantinnya sudah digantung. Ia belum siap untuk pergi ke kamar hotel tempat Tuan Farid menunggu. Dalam hatinya, ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Ia sudah sah menjadi istri pria itu. Tapi entah kenapa, dadanya justru terasa sesak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Rina merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Udara bandara malam itu terasa asing bagi Rina. Dingin. Meskipun ia mengenakan jaket tebal yang dibelikan oleh tim Tuan Farid, semua terasa seperti mimpi yang belum selesai. Ia menggenggam erat tangan ibunya, yang sejak pagi tadi tak berhenti. Berpesan, "Kalau sakit, langsung bilang. Jangan ditahan ya, Nak. Kalau rindu ibu, telpon. Kalau sedih, jangan dipendam sendirian." "Iya, Bu," jawab Rina, sambil berusaha tersenyum, walau matanya sembab. Dan ketika waktu pamit tiba, pelukan mereka adalah pelukan yang berat, seberat emas yang kini menjadi milik keluarga mereka, tapi sekaligus juga harga dari perpisahan itu. Setelah pesawat mengudara, Rina memandangi awan yang tampak tenang, tapi pikirannya berkecamuk. "Apa aku sudah memilih jalan yang benar?" bisiknya dalam hati. Sesampainya di Riyadh, Rina dibawa ke sebuah rumah mewah berlantai 3. Bukan sekadar besar rumah, itu tampak seperti istana. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, lantainya dari marmer, dan lampu gantung kristal bergantung di lengket-lengket, seperti yang hanya pernah ia lihat di TV. Semua mengilap, indah, tapi terasa dingin. Tuan Farid menyambutnya dengan ramah. Lelaki itu tempok bersih, wangi, dan berwibawa. Tapi tetap saja, bukan cinta yang Rina rasakan, melainkan semacam hormat dan kekhawatiran yang bercampur jadi satu. "Selamat datang di rumahmu, Rina," katanya, dalam bahasa Arab yang lembut, oleh salah satu pembantunya. Rina hanya tersenyum kaku. Hari-hari pertama di rumah itu, Rina tak perlu bekerja. Semua sudah ada yang mengurus. Ia hanya diminta untuk belajar bahasa Arab lebih baik, menjalani peran sebagai nyonya rumah, dan mulai beradaptasi menjadi istri Tuan Farid. Setiap hari ada hadiah, tas mewah, perhiasan, sepatu mahal, tapi Rina justru merasa canggung. Barang-barang itu ia simpan, bahkan tak sempat disentuh. Sore hari biasanya ia duduk di balkon lantai 2, menatap matahari terbenam yang merah jingga, tapi tak ada senja seindah seperti di desanya. Tak ada suara ibu memanggil dari dapur, tak ada aroma tempe goreng hangat, tak ada lantai tanah yang menyejukkan telapak kaki. Yang ada hanyalah keheningan dan gonggon mahal yang digantung dalam lemari besar. Tuan Farid adalah pria baik. Ia tak pernah bersikap kasar, bahkan selalu memperlakukan Rina dengan sopan. Tapi justru disitulah masalahnya. Rina tidak merasakan koneksi. Setiap malam, Tuan Farid hanya duduk membaca buku atau menonton berita. Sesekali mengajak bicara, bertanya kabar, namun selebihnya hening. Dan ketika akhirnya malam itu tiba, malam di mana ia dan Tuan Farid resmi berbagi kamar untuk pertama kali, Rina hanya bisa duduk di ujung ranjang, menatap dinding kosong. Ia tak tahu kenapa dadanya terasa sesak. Jantungnya berdebar bukan karena cinta, tapi karena takut. Bukan malu, tapi karena ragu. Tuan Farid mendekatinya perlahan, menyentuh tangannya. Tapi tubuh Rina refleks menegang. "Ana Asif." "Saya minta maaf," bisik Tuan Farid, lalu berdiri menjauh. Ia mengerti, Rina hanya menunduk. "Maafkan saya,
Saya butuh waktu, Tuan Farid mengangguk, lalu pergi keluar kamar, meninggalkan Rina sendiri dalam keheningan yang menggema. Malam itu, Rina menangis dayam-dayam di bawah selimut. Bukan karena Tuan Farid marah karena, nyatanya ia tidak, tapi karena ia merasa hampa. Ia telah menerima mahar sebesar 15 kilogram emas. Ia telah meninggalkan ibunya, desanya, hidup sederhananya. Kini ia memiliki rumah mewah, pelayan pribadi, bahkan mobil khusus dengan sopir. Tapi hatinya terasa kosong. Apa gunanya semua ini, kalau aku tidak bisa merasa utuh, gumamnya. Ia membuka ponsel, menatap foto ibunya yang sedang tersenyum sambil memeluk karung beras bantuan. Tiba-tiba, rindunya pecah seperti banjir yang tak bisa dibendung. Ia menelepon ibunya malam itu juga. "Bu," suara Rina lirih. "Nak, kamu gimana di sana?" Terdengar suara ibu yang ceria. Dan saat mendengar suara itu, Rina tidak tahan. Ia menangis. Hanya tangis tanpa kata. Tangis yang menumpahkan semua kegundahan dalam dadanya. Rina nangis. "Kenapa, Nak? Kamu sakit?" "Enggak, Bu. Rina cuma kangen ibu, ya Allah." "Sini, ibu peluk dari jauh." "Rina kuat ya. Kamu wanita hebat. Ibu selalu doain kamu. Kalau hati kamu belum bisa menerima, enggak apa-apa. Jangan paksain. Ingat, Nak, kebahagiaan itu bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari tenangnya hati." Kata-kata itu seperti cahaya, seperti pelukan yang benar-benar bisa Rina rasakan sampai ke tulang. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri bicara pada Tuan Farid. Mereka duduk di taman belakang yang sejuk. "Apakah Tuan benar-benar ingin menikahi saya karena cinta?" tanyanya. Pelan, Tuan Farid terdiam sejenak. "Saya kehilangan. Dan saya pikir, kehadiranmu bisa mengisi kekosongan itu." Rina mengangguk. "Tapi saya bukan pengganti siapapun, Tuan. Saya bukan obat untuk luka. Saya juga punya luka sendiri." Tuan Farid memandangnya. Kali ini lebih dalam. "Mungkin kita berdua terlalu cepat membuat keputusan." "Ya, mungkin," jawab Rina. Suaranya lirih tapi mantap. Sudah 2 minggu sejak malam itu. 2 minggu sejak Rina dan Tuan Farid tidur di kamar yang sama tapi dalam sunyi, dalam jarak yang tak kasat mata. 2 minggu sejak Rina menyadari bahwa ia bukan sedang menjalani pernikahan, tapi semacam kontrak, hidup yang menyamar dalam bingkai sah. Hari-harinya mulai berubah. Rina tak lagi menikmati duduk di balkon. Ia justru mulai sering berlama-lama di dapur, membantu pembantu memasak, atau sekadar mengiris bawang. Aroma masakan rumah sedikit banyak mengurangi rindunya. Tapi tetap saja, setiap malam, ia kembali ke ranjang megah itu, duduk dalam hening, dan bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku bahagia?" Suatu sore, Tuan Farid mengajaknya bicara. "Aku akan ke Dubai besok. Ada pertemuan bisnis, mau ikut?" tanyanya sambil menyesap kopi. Rina menggeleng pelan. "Terima kasih, Tuan. Saya lebih nyaman di rumah." Tuan Farid mengangguk. Tak merah. Ia terlalu tenang. Dan justru ketenangan itu yang membuat Rina semakin gusar. "Kenapa kamu tidak pernah bertanya tentang masa laluku, Rina?" Tuan Farid tiba-tiba bertanya Rina Torjik. "Saya tidak ingin lancang. Saya pernah menikah. Istri saya meninggal 4 tahun lalu karena kanker." Nadanya datar. "Dan sejak itu, rumah ini seperti kuburan. Sepi, dingin, kamu datang. Seperti cahaya. Saya pikir, mungkin kamu bisa hidupkan kembali rumah ini." Rena menandok. Ada rasa iba, tapi juga ada luka. Karena dia bukan cahaya. Dia sendiri bahkan tak tahu bagaimana caranya bersinar. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia bangkit, membuka koper kecil di lemari, dan mengeluarkan sesuatu. Kerudung lusuh milik ibunya. Masih beraroma sabun cuci, sedikit apek, tapi menenangkan. Ia memeluk kain itu, seperti memeluk masa kecilnya. Tiba-tiba, air mata mengalir. "Aku rindu rumah, rindu jadi diriku sendiri." Dan malam itu juga, ia membuka jendela besar di kamar. Angin padang pasir masuk, menerpa wajahnya. Hening. Lalu ia mulai berbicara pada dirinya sendiri. "Aku bukan boneka yang bisa dibeli dengan emas. Aku bukan wanita yang hanya butuh rumah mewah. Aku ingin dicintai, aku ingin tertawa tanpa beban. Aku ingin tidur dalam pelukan seseorang yang benar-benar melihatku. Bukan menggantikan seseorang yang sudah tiada." Rina menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kain kerudung itu. Dan saat itu pula, hatinya mulai mantap. Dia harus memilih, harus mengambil langkah. Paginya, Tuan Farid sudah berangkat. Rumah terasa lebih sepi dari biasanya.
Saat duduk di ruang makan, Rina mendapat pesan video dari ibunya. Ia segera membukanya. "Assalamualaikum Rina sayang," suara ibu terdengar serak, tapi hangat seperti biasa. "Ibu di sini baik-baik aja. Kemarin ada tetangga main. Katanya lihat kamu di TikTok. Katanya kamu sekarang istri orang kaya ya. Hebat anak ibu." Ibu tertawa kecil, tapi di akhir video, nada ibu berubah lembut, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. "Rina, kalau kamu bahagia, ibu ikut senang. Tapi kalau kamu gak bahagia, pulanglah nak. Jangan pikirin emas, jangan pikirin utang. Hidup itu singkat. Kalau kamu gak bisa tersenyum tulus tiap hari, berarti ada yang salah." Rina tak bisa berkata apa-apa. Ia ulangi video itu 2 kali, 3 kali. Setiap kata ibu terasa seperti palu yang memecah dinding yang selama ini ia bangun sendiri. Dinding pengorbanan, dinding kesabaran, dinding demi keluarga. Ia mulai meragukan semuanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rina banyak diam, hanya menjawab jika ditanya. Ia mulai menyusun isi hatinya dalam sebuah buku harian kecil. Ia tulis semua, rasa takutnya, marahnya, rindunya, hingga kegelisahan yang tak kunjung reda. Dan malam sebelum Tuan Farid kembali dari Dubai, ia menulis kalimat yang menggetarkan hatinya sendiri. "Aku menikah dengan seorang pria baik, tapi dia yang aku cinta. Aku telah menjual sebagian jiwaku demi 15 kilogram emas. Kini, aku ingin menebusnya dengan kejujuran." Ketika Tuan Farid pulang, rumah kembali hidup. Pelayan sibuk menyiapkan hidangan spesial. Sopir membersihkan mobil, dan lampu-lampu taman dinyalakan indah. Tapi Rina justru duduk di dapur, mengenakan baju sederhana dan tanpa riasan. Ketika mereka akhirnya duduk berdua di ruang tamu, suasananya hening cukup lama. "Saya ingin bicara, Tuan," ucap Rina akhirnya. Tuan Farid menatapnya. "Tenang, seperti biasa, silakan. Saya ingin pulang." Tuan Farid sedikit mengernyit. "Pulang? Kamu tidak bahagia di sini?" Rina menggeleng, menahan air mata. "Tuan telah memberikan semuanya, tapi bukan itu yang saya cari." "Lalu apa yang kamu cari, Rina?" Rina menatap mata lelaki itu. Dalam, tulus, ketulusan, kebebasan, cinta, dan diriku sendiri. Malam itu menjadi malam paling berat dalam hidup Rina. Ia tak lari, tapi juga tak bertahan. Ia memilih jalan pulang, bukan karena gagal, tapi karena ia sadar, hidup bukan soal emas, bukan soal istana, tapi tentang hati yang tenang. Dan disinilah puncak konflik itu dimulai saat Rina harus benar-benar memutuskan, meninggalkan kenyamanan demi menemukan jati dirinya yang hilang. Rina tak langsung pulang malam itu. Ia hanya menyampaikan niat. Dan seperti biasa, Tuan Farid tidak menunjukkan emosi berlebihan. Hanya anggukan kecil dan kalimat sederhana. "Baik, tapi jangan terburu-buru. Pikirkan lagi." Dan Rina pun memikirkannya. Sepanjang malam ia berguling di ranjang mewah yang dulu membuatnya merasa seperti putri. Kini justru terasa seperti jeruji emas. Satu sisi dirinya berteriak untuk bebas. Tapi sisi lainnya, takut. Takut dianggap tak tahu berterima kasih. Takut mengecewakan keluarga. Takut menjadi bahan omongan warga desa. Dan yang paling ia takutkan, pulang dengan tangan kosong. Pagi harinya, Rina duduk di meja makan. Sarapan dihidangkan seperti biasa roti, telur rebus buah-buahan eksotis, tapi ia tak menyentuhnya. "Kapan kamu ingin pulang ke Indonesia?" tanya Tuan Farid dari seberang meja. Suaranya tetap tenang. Rina menatapnya lalu minandok. "Secepatnya, kalau diizinkan." "Tidak ada yang melarangmu, Rina. Tapi sebelum itu, aku ingin jujur." Nada suaranya berubah lebih dalam. Rina mengerutkan kening. "Aku tahu kamu tidak pernah mencintaiku. Bahkan sejak malam pertama," ucapnya, menatap mata Rina dengan sorot yang sulit ditebak. "Kenapa tetap menikahiku?" tanya Rina pelan. Tuan Farid tersenyum miris. "Karena aku juga kesepian. Dan kupikir, mungkin kita bisa saling menyembuhkan. Tapi aku salah. Kamu butuh sesuatu yang tidak bisa kuberikan. Dan aku masih hidup di masa lalu. Sunyi, menggantung. Di antara mereka, pergilah Rina, temukan bahagiamu." Lanjut Tuan Farid. "Aku tidak akan menahanmu. Tapi satu hal, emas itu tetap milikmu. Aku memberikannya bukan untuk membeli cintamu, tapi sebagai bentuk penghormatan atas keberanianmu." Air mata Rina langsung jatuh. Ia tak tahu harus merasa lega atau hancur. 3 hari kemudian, Rina menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Langit Jakarta mendung.
cocok dengan suasana hatinya. Ia hanya membawa 2 koper, satu berisi pakaian, satu lagi berisi sebagian dari mahar 15 kilogram emas itu, yang belum sempat ia apa-apakan. Ia pulang ke desanya, naik travel, melewati sawah, hutan jati, dan jalanan berkelok yang sudah akrab di matanya. Tapi semuanya terasa berbeda. Seolah dirinya sudah bukan bagian dari tempat itu. Saat ia turun dari mobil dan menjejakkan kaki di halaman rumah, ibunya keluar tergopoh-gopoh. "Rina, ya Allah, anakku." Ibu langsung memeluknya erat. Pelukan itu hangat, menenangkan, membuat dada Rina sesak. "Ibu, aku pulang," bisik Rina, sambil menangis Sayyidah Jadinia di pelukan ibunya. Hari-hari awal di desa, Rina mencoba membaur kembali, tapi tidak mudah. Beberapa tetangga menatap heran. Ada yang berbisik-bisik, bahkan terang-terangan bertanya, "Loh, katanya udah nikah sama orang kaya Arab ya, kok pulang?" Rina hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. "Biarlah." Namun yang paling menyakitkan adalah ketika adiknya Riko bertanya, "Polos Mbak, jadi emasnya buat bayar utang kita, atau buat beli motor baru?" Rina hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nanti Mbak pikirkan kok, yang penting sekarang Mbak di rumah dulu." Ya, sore itu, ia duduk bersama ibunya di serambi. Angin semilir, bau kayu bakar dari dapur tetangga, menambah rasa rindu masa kecil. "Ibu," panggil Rina pelan. "Iya nak, kalau aku menyerah, kamu kecewa nggak?" Ibu menoleh, memegang tangan Rina. "Rina, kamu anak ibu, bukan pahlawan, bukan mesin pencetak uang. Kalau kamu merasa nggak sanggup, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu manusia." Rina menangis lagi, tapi kali ini, tangisnya terasa ringan. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai membuka warung kecil di teras rumah. Ia menjual gorengan, teh manis, dan makanan kecil. Uangnya dari sebagian emas yang ia jual diam-diam, tanpa pamer, orang-orang mulai datang. Ada yang membeli, ada yang hanya ingin tahu, tapi Rina tak lagi peduli. Ia mulai tertawa lepas lagi, mulai memesak lagi, mulai jadi dirinya yang dulu tapi lebih kuat. Sampai suatu hari, ia menerima kiriman kecil dari luar negeri. Sebuah "Rina, terima kasih karena pernah hadir dalam hidupku. Meski sebentar, aku doakan kamu menemukan cinta yang kamu cari. Jangan lupa, kamu wanita yang luar biasa." Farid. Rina tersenyum kecil. Ia tahu, mungkin pernikahan mereka tak akan pernah bisa disebut bahagia. Tapi dari sana, ia belajar sesuatu yang sangat berharga. Cinta tak bisa dibeli, tapi harga diri bisa membuatmu berdiri. Warung kecil milik Rina makin ramai setiap hari. Bukan karena rasa gorengannya yang luar biasa, tapi karena cerita hidupnya yang masih jadi bahan gosip hangat di desa. "Itu loh yang katanya dapat emas 15 kilo tapi malah pulang. Gak tahan. Sama Lucky bule kali ya, katanya suaminya orang Arab kaya raya. Kok jadi jualan gorengan sih? Gak cocok hidup enak. Udah biasa hidup susah kayaknya." Omongan-omongan itu menyelinap ke telinga Rina nyaris setiap hari. Awalnya, ia masih bisa tersenyum, tapi lama-lama hatinya lelah, capek dianggap salah, padahal yang ia lakukan hanya pulang. Setiap malam, ia tidur dalam pelukan ibunya, mencoba menenangkan pikirannya yang gaduh. Tapi bisikan-bisikan sumbang dari luar rumah selalu menggema di dalam kepala. Dan pada malam, itulah godaan itu datang. Rina sedang menyiapkan pesanan gorengan ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, mengenakan kemeja putih rapi dan senyum hangat. Rina mengernyit. Wajah itu familiar, sangat familiar. "Assalamualaikum," sapa pria itu sambil menghampiri. "Waalaikumsalam, Mas Dimas." Rina terbelalak. "Iya, kamu masih ingat aku?" Ya, Dimas adalah teman masa SMA Rina. Dulu mereka sering pulang bareng naik sepeda. Dimas sempat menyatakan cinta, tapi Rina waktu itu menolak halus, terlalu fokus membantu orang tua dan ingin kerja ke luar negeri. "Masya Allah, kamu sekarang keren banget," ujar Rina jujur, tak bisa menyembunyikan senyum canggungnya. Dimas tertawa. "Kamu juga, aku dengar kamu baru pulang dari luar negeri dan jadi artis gorengan terkenal di desa." Rina tertawa juga untuk pertama kalinya, tertawa yang benar-benar lepas. Dimas rupanya pulang kampung karena pekerjaannya sebagai kontraktor, sedang buka proyek di daerah sebelah. Ia masih lajang. Orang tuanya sudah lama pindah ke kota dan rumah masa kecilnya sekarang kosong. Hari-hari berikutnya, Dimas sering mampir ke warung Rina. Kadang beli gorengan, kadang cuma duduk ngobrol. Ia tak pernah menyinggung soal masa lalu Rina.
atau pernikahan singkatnya. Justru Dimas memperlakukan Rina seperti perempuan biasa, bukan tokoh cerita kontroversial. Namun, perhatian Dimas mulai menarik perhatian orang lain juga. Ih, sekarang Rina dideketin sama si Dimas ya? Dasar cewek matre, udah dikasih emas 15 kilo, masih nyari jodoh lagi, belum juga cerai resmi kali. Udah tebar pesona? Komentar-komentar itu seperti duri. Rina mencoba menepisnya, tapi dalam diam, ia goyah. Suatu malam, ia duduk termenung di belakang rumah. Langit penuh bintang, sunyi, tapi hatinya berisik, Bu, panggil Rina pelan saat ibunya datang membawa teh hangat. Iya, Nak. Kalau aku nikah lagi, Ibu malu nggak? Ibu menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Malu kenapa? Kamu masih muda, masih punya masa depan. Selama yang datang baik, dan kamu yakin, kenapa harus malu? Tapi orang-orang, ibu pipinya. Orang-orang itu nggak akan pernah puas. Kamu bahagia, mereka iri. Kamu sedih, mereka bilang kamu lemah. Jadi, lebih baik kamu ikuti kata hatimu. Air mata Rina jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena lelah, melainkan karena merasa didengar. Keesokan harinya, Dimas datang lagi, membawa sekotak donat dan sebuah kalimat yang menggetarkan. Rin, kamu pasti kaget aku ngomong begini, tapi sejak dulu, aku nggak pernah bener-bener melupakan kamu. Sekarang, aku lihat kamu makin kuat, makin cantik, dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Rina tersikap, donat di tangannya nyaris jatuh. Mas, aku belum siap, hatiku belum sembuh sepenuhnya. Dimas mengangguk. Aku nggak buru-buru, tapi aku serius. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa ada orang yang menghargai kamu, bukan karena emasmu, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Malam itu, Rina menatap cermin. Ia melihat bayangan perempuan yang pernah takut, pernah jatuh, pernah dihina, tapi kini matanya lebih tajam, senyumnya lebih tulus. Dan akhirnya ia paham. Emas bisa berkilau, tapi tidak bisa menyembuhkan. Cinta, dukungan, dan penghargaanlah yang membuat hati tenang. Udara pagi di desa Sukorejo terasa segar, burung-burung berkicau ceria, seakan menyambut lembaran baru yang mulai terbuka perlahan dalam hidup. Rina, sudah seminggu sejak Dimas menyatakan perasaannya. Rina tak langsung menjawab, tapi sejak hari itu, hatinya seperti memiliki ruang baru, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memberi kesempatan pada masa depan. Warung gorengan tetap buka, meski kini ia lebih sering dibantu adiknya, Yani. Rina mulai sibuk dengan hal lain, menyulam harapan baru, menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu pagi, saat sedang menyapu halaman, Rina menemukan sepucuk surat di bawah pintu rumah. Bukan dari Dimas, bukan pula dari tetangga. Surat itu dari Zayed. Tangannya bergetar saat membuka amplopnya. Rina, jika kamu membaca surat ini, artinya aku sudah menghormati keputusanmu untuk pulang. Aku tahu, selama ini aku hanya melihatmu dari sisi kebutuhan, bukan sebagai manusia yang juga punya rasa. Maafkan aku, emas yang kuberikan memang banyak, tapi aku sadar, aku tak pernah benar-benar memberikan hatiku. Aku tak ingin kamu terjebak dalam hubungan yang tidak adil. Aku sudah mengurus dokumen talak sesuai syariat. Kamu bebas, semoga suatu hari nanti, kamu bisa bahagia, dengan atau tanpa emas. Zayed. Rina mendekap surat itu. Tetes air mata jatuh satu-satu ke kertas. Bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang tak bisa didefinisikan. Mungkin, lega, beberapa hari kemudian, Rina mengajak ibunya berjalan-jalan ke pasar malam yang sedang buka di alun-alun desa. Sudah lama mereka tak pergi bersama. Dulu, pasar malam hanya jadi angan-angan karena tak punya cukup uang. Sekarang, meski tak bergelimang harta, Rina bisa membelikan ibunya semangkok bakso, sandal baru, dan boneka kecil untuk cucu tetangganya. Bahagia itu ternyata sederhana, ya Bu, gumamnya sambil memandangi lampu-lampu warna-warni. Ibu tersenyum. Bahagia itu bukan soal punya apa, tapi soal siapa yang kita miliki dalam hidup. Rina menggenggam tangan ibunya erat. Dalam genggaman itu, ia merasakan kekuatan, bukan dari emas, tapi dari cinta yang tidak pernah meminta imbalan. Suatu sore, Rina duduk di beranda rumah, menatap matahari yang mulai condong ke barat. Dimas datang lagi. Kali ini membawa 2 es teh manis dan seikat bunga melati, simbol kesederhanaan dan ketulusan, kata Dimas sambil menyodorkannya. Rina tertawa kecil. Bunga yang biasa dipakai buat nyekar, jangan merusak momen dong, balas Dimas geli. Mereka duduk berdampingan,
diam dalam. Kenyamanan yang tak butuh banyak kata. Mas Dimas, Rina membuka suara setelah beberapa lama. Kalau suatu hari nanti, aku ingin mencoba lagi. Bukan untuk jatuh cinta, tapi untuk belajar mencintai dengan sehat dan ikhlas. Kamu masih mau nunggu? Dimas menoleh, menatapnya dalam-dalam. Rin, aku nggak menunggu untuk suatu hari nanti. Aku akan tetap di sini. Sekarang, sebagai temanmu. Dan kalau kamu izinkan, mungkin lebih. Rina menandok, tersenyum sambil mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak pulang dari Timur Tengah, Rina bisa tidur dengan tenang. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada sesak, yang ada hanya rasa hangat seperti pelukan ibunya saat kecil. Saat ia menangis karena jatuh dari sepeda. Masa lalunya tidak hilang, tapi kini ia punya alasan untuk percaya bahwa luka bisa berubah jadi pelajaran. Dan pelajaran bisa tumbuh jadi harapan. Pagi itu Rina menyalakan kompor dan mulai menggoreng tempe untuk sarapan. Bau harum tempe goreng berpadu dengan suara ayam berkokok di kejauhan. Sesederhana itu, tapi pagi ini terasa berbeda, lebih damai, lebih penuh. Di meja kayu kecil ibu duduk sambil menyalakan radio tua. Lagu keroncong lawas mengalun pelan, membuat suasana rumah makin hangat. Sudah 2 bulan sejak Rina resmi menjanda, tapi tak ada rasa sesal di matanya. Yang ada hanyalah kedewasaan baru yang lahir dari luka, dan cinta yang tumbuh dari keberanian untuk memilih jalan yang tidak mudah. 15 kilogram emas itu sebagian sudah dijual, bukan untuk foya-foya, tapi untuk membangun rumah mungil di samping rumah ibunya, memperbaiki kandang ayam, dan merenovasi musala kecil di ujung gang. Sisanya ia simpan, bukan sebagai simbol status, tapi sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan yang telah ia lewati. Suatu hari, Rina mendapat undangan dari sekolah dasar tempat ia dulu belajar. Kepala sekolah yang dulu mengajarnya meminta Rina menjadi pembicara di acara motivasi perempuan desa. Ia gugup. Aku bukan siapa-siapa, Bu, katanya saat diminta. Tapi kamu adalah bukti nyata, Nak, bahwa perempuan desa bisa kuat, bisa mandiri, dan tetap punya hati. Hari itu, dengan gamis sederhana dan kerudung polos, Rina berdiri di hadapan puluhan ibu dan gadis-gadis muda desa. Ia menceritakan kisahnya, bukan dengan nada menyedihkan, tapi dengan ketulusan. Saya bukan perempuan paling sukses, tapi saya belajar satu hal penting. Uang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi tidak bisa menggantikan ketenangan hati. Jenggen, pernah tukar harga dirimu dengan kemewahan yang tidak membuatmu bahagia. Tangis haru mengisi ruangan, termasuk milik Rina sendiri. Sore harinya, Dimas datang lagi. Kali ini bukan dengan bunga melati atau es teh manis, tapi dengan sepeda motor tuanya yang sudah dicat ulang. Di jok belakang, ada 2 helm. Mau ikut keliling desa, Bu mantan TKW? Godanya. Rina terkekeh. Naik motor second begini? Angie, takut rambutku berantakan. Kita mampir beli gorengan dulu, terus ke sawah. Biar kamu ingat bahwa tanah ini yang dulu selalu kamu rindukan. Dan mereka pun melaju, menyusuri jalan setapak desa yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Angin berembus pelan, matahari mulai turun perlahan di ufuk barat. Rina menutup mata sejenak, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Aku pulang, bisiknya pelan dalam hati. Malam harinya, Rina duduk di beranda rumah, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Di pangkuannya, ada buku kecil berisi catatan hidupnya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi hari ini, aku bahagia. Bukan karena emas, bukan karena cinta laki-laki, tapi karena aku memilih pulang." Kepada diriku sendiri dari Kayohan, terdengar azan Isya. Rina bangkit, menyambut malam dengan senyum. Kini, ia tahu, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat di mana cinta tak pernah meminta syarat. Dan perjalanan Rina pun menemukan, akhirnya, bukan di tempat yang mewah, tapi di hati yang tenang.